Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isman Saji Badarudin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen Data Flow Diagram. Langsung saja. Di sini saya ambil pengertian DFD. DFD atau Data Flow Diagram adalah suatu langkah atau metode untuk membuat sebuah perancangan sistem yang mana berorientasi per alur yang bergerak di sebuah sistem lainnya. Dalam membuat sistem informasi juga ini DFD sering dipakai. DFD dibuat oleh para analisis atau membuat sebuah sistem dengan baik, di mana DFD nantinya dikasihkan kepada para programmer untuk melalui proses coding, yang mana programmer ini melakukan sebuah coding sesuai dengan DFD yang dibuat oleh para analisis sebelumnya. Di sini software yang digunakan pada pembuatan DFD atau data flow antara lain Power SCS, Power Design, dan bisa menggunakan WML. Baik, langsung saja. Di sini saya ambil ada fungsi-fungsi dari DFD. Yang pertama, DFD Data Flow merupakan alat dalam pembuatan suatu model yang memungkinkan profesional sistem. Di sini berfungsi juga untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan metode fungsional yang dihubungkan antara satu sama lain menggunakan alur data baik secara komputerisasi maupun manual. Dan yang kedua di sini pembuatan model yang paling banyak digunakan khususnya bila fungsi-fungsi sistem adalah bagian yang kompleks yang lebih penting daripada data-data dia manipulasi sebuah sistem. Yang ketiga, DFD merupakan rancangan program yang mengerahkan ke alur data melalui metode penguraian yang dapat digunakan untuk menganalisis maupun rancangan sistem yang mudah diterima oleh profesional sistem yang menggunakan maupun si pembuatan sistem. Yang ketiga, di sini ada pun juga aturan utama dalam pembuatan DFD yaitu sebagai berikut. Di sini saya ambil yang pertama. Satu, jumlah input dan output. Di sini setiap DFD tidak harus memiliki satu input dan satu output. Hal ini disebabkan karena DFD harus menggambarkan alur sistem dari awal hingga akhir. Dan yang kedua, hubungan data store atau DFD selanjutnya adalah setiap data store harus terhubungan dengan setidaknya satu input dan satu output. Dengan begitu, data store bisa menyimpan semua data yang masuk ke sistem. Yang ketiga, data store harus diproses, di mana setiap data yang tersimpan di data store harus melalui sebuah proses yang menjadikan sebuah output. Nah, itulah aturan yang harus dibuat DFD. Kelebihan DFD di sini saya ambil yaitu menggambarkan aliran data dibutuhkan oleh perusahaan secara sehingga akan memudahkan perusahaan dalam melakukan perancangan sistem informasi perusahaan. Di mana yang kedua maupun menginvestasikan sumber daya dalam hal teknologi informasi perusahaan dengan mengintegrasikan kebutuhan data dari level atau hingga level yang paling bawah. Yang kedua, kekurangan DFD. Di sini DFD hanya menggambarkan aliran data tanpa mendengarkan aliran fisik yang terjadi. Hal ini berpotensi akan adanya kondisi regulasi data pada sistem. Nah, disinilah gambarnya. Di sini simbolnya atau juga ada gambar dan juga kegunaan dan keterangan. Di sini simbol pertama di mana kegunaannya itu proses atau langkah. Yang keterangan di sini keterangannya itu menyalakan kegiatan yang akan ditampilkan dalam diagram alir. Yang simbol yang kedua yaitu titik keputusan. Keterangannya itu di mana proses atau langkah di mana perlu adanya keputusan atau adanya kondisi tertentu. Di titik ini selalu ada dua keluaran yang menjalukan aliran kondisi yang berbeda. Simbol yang ketiga, masukan keluaran data digunakan yaitu digunakan untuk mewakili data masuk atau data keluar. Simbol yang keempat, terminasi, di mana menunjukkan awal atau akhir sebuah proses. Yang simbol yang kelima, garis alir. Di sini garis alir menunjukkan arah aliran proses atau algoritma. Yang keenam, kontrol atau inspeksi, di mana menunjukkan proses atau langkah di mana ada inspeksi atau pengontrolan. Nah, di sini diagram konteks adalah sebuah bagian level dari data flow diagram, yaitu digunakan untuk memetakan konsep serta batasan-batasan sistem pada sebuah pemodelan. Diagram konteks sistem informasi warnet internet dapat dilihat pada gambar. Nah, di sini saya ada gambar diagram konteks sistem informasi internet. Di sini yang pertama kita lihat di user. Nah, di sini user melakukan login dengan kode cover ke
ke sebuah sistem informasi warnet. Di sini dia memproses, lalu setelah dia memproses itu informasi penjualan voucher dan juga informasi user, melakukan ke admin. Setelah melakukan ke admin, kita kembali login ke proses tadi sistem informasi warnet. Setelah itu kita memberikan informasi warnet ke user dan juga mengakses internet ke user. Nah, setelah itu di sini juga ada data flow diagram DFD. Data flow diagram termasuk ke dalam perangkat analisis serta perancangan yang dilakukan secara terstruktur sehingga membuat analisis sistem tersebut dapat memahami seperti apa yang maksud dengan cara kerja sistem atau juga subsistem sebagai sebuah rangkaian data paling terkoneksi antara satu dengan yang lain. Di sini juga sistem informasi warnet internet dapat dilihat pada gambar 2.3. 3.2. Nah, di sini ada sistem informasi internet. Di sini yang pertama kita lihat di sini admin melakukan login. Setelah itu dia mencetak login. Dia kembali setelah mencetak login, kembali lagi kita login ke hasil data login yang tadi kita lakukan. Setelah kita login, kita selanjutnya ke cek penjualan voucher warnet. Nah, di sini kita cetak penjualan. Setelah kita cetak penjualan data voucher, kita hasil data penjualan tersebut kita kembali ke proses penjualan voucher warnet. Setelah kita kembali ke penjualan voucher warnet, kita kembali ke admin hasil dari penjualan tersebut. Setelah kita tahu hasil dari penjualan tersebut, data penjualan tersebut, kita kembali ke cek penjualan voucher warnet. Setelah itu, setelah kita login lagi, kembali login, kita login lagi, yaitu di sini kita akses internet. Kita cek data login. Setelah kita cek data login, kita kembali ke informasi user login lagi. Setelah itu kita hasil data login. Maaf, yang pertama kita login dulu. Setelah kita login, kita akses internet ke user. Setelah kita user, kita kembali login lagi. Lalu setelah kita login, kita cek data login kepada admin informasi user login. Setelah itu kita kembali cek lagi hasil data login. Nah, setelah kita login, kita kembali ke informasi warnet. Di sini informasi warnet, kita kembali ke user. Setelah user melakukan hasil informasi warnet ke proses informasi warnet. Setelah proses, yaitu kita memeriksa kembali hasil informasi warnet, kita cek informasi warnet kepada data warnet. Setelah kita sudah cek hasil informasi warnet, kita kembali ke informasi warnet. Setelah kita kembali ke informasi warnet, hasil informasi itu kembali ke admin. Nah, si admin ini bisa mengetahui hasil informasi warnet. Lalu informasi warnet itu kita kembali ke proses informasi warnet. Nah, itu saja yang perlu saya jelaskan dari gambar 3.2 DFD sistem informasi warnet. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Ada kata yang lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.